السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika melihat orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'mal bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan bergantung kepada apa? Niat. Dan seseorang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan itu sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulullah SAW, maka berarti hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulullah SAW. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia ingin dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia pasti akan mendapatkan sesuai dengan tujuan hijrahnya itu. Kalau dia maksudnya Allah dan karena ingin membela sunnah Rasulullah SAW, pasti dia akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Tapi kalau dia maksudnya dari awal dia berhijrah, awal dia beramal, awal dia berdakwah, awal dia menuntut ilmu karena semata dia ingin cari dunia atau wanita yang dia akan nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dunia mungkin dia dapatkan, mungkin dia tidak dapatkan, atau wanita itu dia dapat nikahi atau mungkin dia tidak dapat nikahi, sehingga dia tidak dapat akhirat, dia tidak dapat dunia. Dan ini pentingnya niat di dalam beramal, apalagi dalam perkara-perkara yang besar dan juga perkara-perkara yang di bawahnya. Oleh karena itu seseorang bagaimanapun dia beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, dia salat seperti salat Rasulullah SAW, tetapi dia niatnya bukan karena Allah, maka salatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun dia berhaji, melakukan umrah seperti umrahnya dan hajinya Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dia amalkan sabda Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Tapi haji dan umrahnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dia maksudkan karena Allah semata, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seorang penuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu bukan karena Allah tetapi karena dunia, maka dia tidak akan bahkan mendapatkan bau atau wangi surga sama sekali. Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, man ta'allama ilman
mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li'aradin min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati aw rihaha. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia maksudkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia justru mencari ilmu atau menuntut ilmu karena dunia, dia tidak akan mencium bau surga atau aroma surga. Jadi walaupun yang dia tuntut itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan dia ingin beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, tetapi dia tidak maksudkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tidak akan mencium bau surga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia berdakwah di atas sunnah Rasulullah SAW, atau dia mengajarkan sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tidak maksudkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang pertama kali dibakarkan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dua hal yang sering mungkin dibicarakan oleh para ulama kita di dalam masalah amal harus menjadi perhatian kita yang besar. Pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan taufik. Kita berdoa untuk ikhlas agar diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beramal tidak karena Allah atau tidak ikhlas, dia beramal karena Allah tapi juga beramal karena manusia atau karena pujian manusia, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat, Allah berfirman, aku adalah zat yang tidak butuh kepada kesyirikan, tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang dia berbuat syirik pada amalan tersebut, aku tinggalkan dia dan kesyirikan. Jadi dua balasan Allah atau ancaman Allah. Pertama, kesyirikan itu akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melakukan kesyirikan itu akan ditinggalkan oleh Allah. Artinya orang yang beramal tapi di dalam amalnya itu dia menyekutukan Allah, tidak dia ikhlas di dalam amal, dia akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan diberkahi amalnya. Amalnya walaupun sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi tidak karena Allah, itu tidak akan membahagiakan dia. Oleh karena itu harus menjadi perhatian kita dua hal ini secara seimbang dan tidak boleh kita pisahkan. Jadi kita kalau memiliki semangat untuk beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, kita juga harus terus berdoa kepada Allah agar diberikan taufik oleh Allah kepada ikhlas di dalam amal tersebut. Imam Sufyan Ats-Tsauri yang beliau digelari oleh para ulama hadis sebagai Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Aku tidak mengobati sesuatu yang paling berat pada diriku daripada niatku. Beliau mengatakan, jahadtu niyyati 30 sanah. Aku bersungguh-sungguh meluruskan niatku itu selama 30 tahun. Padahal beliau Amirul Mukminin fil hadis. Oleh karena itu kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan sunnah, jangan taufik Allah kepada jalan sunnah dan kita melihat amal kita sudah sesuai dengan sunnah, menjadikan kita tertipu lalu kita tidak memperhatikan apakah kita ikhlas di dalam amal itu atau tidak. Walaupun amal kita dari awal sampai akhir sesuai dengan sunnah, tetapi dia tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan dilindungi oleh Allah, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Beliau ditanya, ya Aba Ali, ma ahsanu amala? Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surat Al-Mulk ini? Beliau mengatakan, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan itu harus ikhlas
kedua dia harus benar. Lalu beliau ditanya, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa maksudnya amalan itu ikhlas dan amalan itu benar? Beliau mengatakan, akhlasuhu ma kana khalisan lillah, yang ikhlas itu adalah yang murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah SAW. Jadi beliau menyebutkan pertama ikhlas, dan ini asasi. Kedua, dia harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka semangat kita di dalam beramal sesuai sunnah, jangan sampai melupakan diri kita untuk mengingat apakah amalan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wal amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Suatu amalan, kata beliau, kalau dia ikhlas karena Allah tetapi dia tidak benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dia ikhlas dalam amal, tulus dalam amal, tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lam yuqbal, tidak akan diterima. Sebaliknya, walaupun amalan ini benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita tahu dalilnya dari Quran dan sunnah, tapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tidak akan diterima. Sampai amalan itu harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini menuntut kita dua hal. Pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik kepada ikhlas di dalam amalan. Yang kedua adalah, yang dituntut dari kita adalah menuntut ilmu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita beramal dengannya dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam hal ini, berjuang di dalam hal ini, menolong agama Allah, menolong sunnah Rasulullah SAW, maka ketika itu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.